Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, anakku sekalian, kita bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh, materi pembelajaran akidah akhlak yang untuk materi iman kepada hari akhir. Anakku sekalian, sebelum kita melanjutkan pembelajaran jarak jauh ini, marilah kita awali dulu dengan membaca Ummul Kitab Suratul Fatihah, dengan harapan mudah-mudahan kita semuanya, keluarga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, tetap diberikan kesehatan yang sempurna lahir dan batin. Kemudian juga kita mohon kepada Allah, mudah-mudahan ilmu yang akan kita pelajari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ufirli wali walidayya walil mu'minina amin. Anakku sekalian, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan melanjutkan tentang materi iman kepada hari akhir. Untuk pertemuan yang pertama kita sudah membahas tentang pengertian iman kepada hari akhir. Kemudian untuk pertemuan kali ini kita akan coba membahas tentang kebenaran adanya hari akhir. Anakku sekalian, setiap orang Islam itu wajib beriman kepada hari akhir, karena iman kepada hari akhir itu termasuk salah satu rukun iman, yaitu rukun iman yang kelima, iman kepada hari akhir. Peristiwa terjadinya hari kiamat tidak ada yang mengetahui kapan peristiwa itu akan terjadi, karena memang Allah tidak memberitahu kapan terjadinya. Bahkan Nabi sendiri pun tidak tahu kapan terjadinya hari kiamat. Yang diberitahu hanya tentang harinya. Menurut beberapa keterangan bahwa hari kiamat itu akan jatuh pada hari Jumat. Cuma Jumat kapan tidak ada yang tahu, hanya Allah yang mengetahuinya. Selain itu juga Allah menerangkan tentang tanda-tandanya, tanda-tanda bahwa kiamat akan datang itu telah dijelaskan, disampaikan oleh Allah, tanda-tanda tentang hari kiamat. Sebelum melangkah ke tanda-tanda terjadinya hari kiamat, sebagai bukti atau dalil yang menjelaskan bahwa peristiwa hari kiamat itu akan benar-benar terjadi dan hanya Allah yang mengetahuinya, itu telah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Jadi kalian bisa lihat di buku paketnya atau buka Al-Quran tentang dalil yang menjelaskan bahwa hari kiamat benar-benar akan terjadi, dan kapan terjadinya hanya Allah yang tahu. Itu sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 187. Kemudian anak sekalian, terkait dengan tanda-tanda datangnya hari kiamat, itu ada dua tandanya, yaitu ada tanda-tanda kecil
atau zuhra. Kemudian ada tanda-tanda besar ya atau kubra. Tanda-tanda datangnya hari kiamat yang kecil ya, tanda-tanda kecil itu diantaranya yang pertama adalah ilmu agama sudah dianggap tidak penting oleh sebagian masyarakat, khususnya umat Islam. Jadi menganggap bahwa ilmu agama itu sudah tidak penting. Dan saat ini sudah banyak ya orang yang beranggapan bahwa ilmu agama itu tidak penting. Ini juga merupakan tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah semakin dekat. Kemudian yang kedua adalah jumlah wanita lebih banyak dari laki-laki. Ini sudah terbukti ya dari data statistik, ternyata jumlah wanita itu lebih banyak dari laki-laki. Selanjutnya tanda yang ketiga adalah sering terjadi bencana alam, baik itu berupa gempa bumi, kemudian gunung meletus, tsunami. Jadi banyak sudah terjadi banjir bandang, terjadi musibah bencana alam di mana-mana. Itu merupakan salah satu tanda-tanda kecil bahwa kiamat sudah semakin dekat. Kemudian yang keempat adalah kemaksiatan merajalela. Di mana-mana banyak terjadi kemaksiatan. Ini juga adalah tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian yang kelima, orang bodoh diangkat jadi pemimpin. Jadi tidak banyak orang-orang yang tidak memiliki kemampuan tapi hanya memiliki uang. Jadi banyak terjadi sekarang diangkat jadi pemimpin, jadi bukan karena kemampuannya. Ini juga menjadi salah satu tanda-tanda kecil datangnya hari kiamat. Kemudian yang kedua yaitu tanda-tanda besar. Tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Jadi tanda-tanda besar ini merupakan tanda-tanda yang menunjukkan bahwa kiamat memang sudah sangat dekat sekali. Bahkan mungkin boleh dibilang ya tinggal menghitung hari akan terjadi kiamat ketika tanda-tanda besar ini sudah kita jumpai. Apa saja tanda-tanda besar datangnya hari kiamat atau terjadinya hari kiamat? Yang pertama yaitu munculnya binatang melata yang bisa berbicara ya, bercakap-cakap dengan manusia, atau yang biasa dikenal dengan dabbah ya, dengan istilah dabbah. Jadi binatang melata yang mampu bercakap-cakap dengan manusia. Ini salah satu tanda-tanda besar datangnya hari kiamat. Kemudian apa yang kedua? Tanda-tanda yang kedua yaitu munculnya Ya'juj dan Ma'juj. Menurut keterangan Ya'juj dan Ma'juj ini sekelompok manusia yang suka berbuat kerusakan di muka bumi dan menghancurkan ketentraman hidup manusia. Ini sudah mulai sekilas banyak yang kita temui. Ada sekelompok manusia yang kerjaannya adalah membuat keonaran, membuat keributan, membuat kehancuran, sehingga mengganggu ketentraman hidup manusia. Ini sudah tanda-tanda besar munculnya atau datangnya hari kiamat. Kemudian selanjutnya tanda besar yang ketiga datangnya hari kiamat adalah munculnya Dajjal. Dajjal ini kalau dalam keterangan itu beberapa yang saya baca, ciri-ciri Dajjal itu yang pertama yang sangat menonjol adalah bermata satu, kemudian bertubuh tinggi besar. Itu beberapa ciri-ciri Dajjal. Dan Dajjal ini luar biasa karena Dajjal memiliki ilmu sihir yang luar biasa.
Bahkan sampai orang mengatakan saking dahsyatnya ilmu sihir yang dimiliki oleh Dajjal itu, sampai manusia itu menganggap dia adalah Tuhan. Karena Dajjal memang tujuannya yaitu menggoda manusia agar berpaling dari keimanannya kepada Allah dan mengikuti Dajjal. Itu Dajjal. Kita berharap mudah-mudahan Allah jauhkan kita dari pertemuan dengan Dajjal. Ini tanda-tanda besar datangnya hari kiamat apabila sudah keluarnya Dajjal. Kemudian yang keempat, tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah terbitnya matahari dari arah barat. Jadi kalau selama ini matahari terbit dari arah timur, maka ketika sudah menjelang terjadinya hari kiamat, matahari itu terbit dari arah barat. Kemudian yang kelima juga tanda-tanda besar datangnya hari kiamat adalah yaitu turunnya Nabi Isa alaihissalam. Sebagaimana kita ketahui, terutama di pelajaran kelas 8 tahun kemarin sudah dijelaskan bahwa Nabi Isa itu sebenarnya tidak mati, tapi Allah angkat ke langit ya. Kemudian akan diturunkan kembali yaitu menjelang terjadinya peristiwa kiamat. Jadi itu ada 5 setidaknya yang harus kamu ketahui terkait dengan tanda-tanda besar terjadinya hari kiamat. Selanjutnya anak-anakku sekalian, yaitu hikmah beriman kepada hari akhir. Jadi manfaatnya atau hikmahnya ketika kita beriman kepada hari akhir itu setidaknya ada 5 yang dapat kita dapatkan, yaitu yang pertama berperilaku optimis. Optimis itu merasa yakin kita itu mampu untuk melaksanakan sesuatu, itu optimis namanya. Kemudian yang kedua, semangat untuk mengerjakan amal solih sebagai bekal kita hidup kita nanti di alam akhirat. Kemudian yang ketiga, dengan beriman kepada hari akhir itu kita akan hidup penuh dengan tanggung jawab. Hidup penuh tanggung jawab. Kemudian yang keempat adalah kita akan rendah hati dan tidak sombong. Yang kelima adalah menjauhkan diri dari perbuatan dosa. Karena kita tahu bahwa ada kehidupan setelah dunia ini, yaitu kehidupan akhirat, maka kita akan berusaha semaksimal mungkin untuk menjauhkan diri kita dari perbuatan dosa. Jadi itu anak-anakku sekalian hikmah yang akan kita peroleh ketika kita benar-benar beriman kepada hari akhir. Selanjutnya ini ada latihan soal ya, kalian kerjakan di buku latihannya ada 5 latihan soal itu ya. Yang pertama adalah iman kepada hari akhir termasuk rukun iman yang keberapa? Itu kamu jawab. Kemudian yang kedua, tulislah tanda-tanda kecil datangnya kiamat. Kemudian yang ketiga, apa saja tanda-tanda besar datangnya kiamat. Yang keempat, sebutkan hikmah beriman kepada hari akhir. Terus yang kelima adalah tulislah Quran surat Al-A'raf ayat 187 di ayatnya saja. Kamu jawab di buku latihannya, termasuk soalnya juga ditulis, kemudian kalian foto dan dikirim ke link yang sudah Ustadz sediakan. Demikian mungkin anakku sekalian untuk pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran akidah akhlak, yaitu materi iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan apa yang Ustadz sampaikan ini bisa kalian pahami, dan Ustadz berharap dan berdoa mudah-mudahan ilmu yang telah kita pelajari ini Allah jadikan ilmu yang manfaat dan barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Kita cukupkan ya sampai di sini. Kita akhiri dengan membaca kalimat hamdalah sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.